Kami akan menginformasikan terkait dengan pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta-Pontianak. Jakarta-Pontianak hilang kontak dan kita saat ini sudah hilang kontak pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka mengevakuasi dan mencari kotak hitam pesawat Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video kreatif Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, kali ini kita berkesempatan membahas tema yang sangat menarik, yakni hukum profesi wartawan menurut ajaran agama Islam. Wow, sangat menarik bukan? Di era milenium ini, hampir semua manusia tidak bisa terlepas dari adanya teknologi media massa, baik itu pers dan sosial media. Seluruh manusia di penjuru dunia bisa mengakses informasi dan berita, mulai dari rapat kepemimpinan dunia hingga tutorial memanen buah naga dari pohonnya. Pernahkah kalian menonton platform berita, investigasi, wawancara, atau acara gosip? Wah, apa kalian tahu siapa yang berperan penting mencari data dan informasi-informasi tersebut? Ya, tentunya wartawan dan reporter. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, media sosial, dan televisi. Sedangkan reporter adalah orang yang pekerjaannya melaporkan berita, peristiwa, dan lain sebagainya. Reporter juga bertugas menyusun laporan serta menganalisis data yang mereka punya. Profesi wartawan inilah yang menjadi dalang utama tersebarnya berita dan informasi di media sosial. Mereka dengan sekuat tenaga harus mencari isu dan kebenaran, bahkan bukti yang bisa disajikan untuk para pemirsa. Tak jarang mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan investigasi, research, kunjungan, turun lapangan, bahkan menganalisis data yang mereka punya berhari-hari. Wartawan harus melakukan proses penjernihan informasi atau biasa kita sebut dengan clearing house untuk mencari kebenaran agar bisa menebar manfaat untuk lingkungan sosial. Proses jurnalistik ini harus selalu berpegang teguh pada kode etik pers dan jurnalistik. Namun tak jarang proses pencarian informasi detail ini menyebabkan adanya perdebatan dan perselisihan dengan berbagai pihak. Lalu bagaimana tanggapan Islam terkait profesi ini? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam meridhoi profesi seperti ini? Sebelumnya, harus kita ketahui bahwa proses menyampaikan informasi haruslah sejalan dengan realita yang terjadi, apapun keadaannya. Ingat ya, baik bagi seorang wartawan ataupun semua umat Islam, kaidah itu paten dan tidak bisa ditawar lagi. Karena kita semua bersepakat bahwa menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan realita termasuk perbuatan tercela, bahkan menimbulkan dosa besar. Sebagaimana kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya beliau melihat ada orang yang mulutnya disobek ke samping kanan dan kiri hingga ke tengkuk. Demikian pula hidungnya dirobek ke atas hingga ke tengkuk. Ketika beliau bertanya kepada malaikat yang mendampingi beliau, mereka menjawab, "Fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayukadzibul kadzbata tablughul afaq," yang artinya itu adalah orang yang berangkat dari rumahnya lalu menyebarkan kedustaan hingga menyebar ke ufuk. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas menyebarkan berita harus dilakukan dengan cara berhati-hati sehati-hati mungkin.
Karena jika sedari awal kita berniat untuk menyebarkan kebaikan melalui informasi dan petunjuk yang kita dapatkan, tentunya tetaplah harus diiringi dengan rasa berhati-hati dalam proses penyajian dan penyampaiannya. Karena tanggapan dan pemikiran masyarakat luas bergantung terhadap bagaimana narasi berita yang disampaikan. Jangan sampai platform berita menimbulkan keresahan bahkan mempengaruhi masyarakat. Para pewarta seyogyanya tahu bagaimana berita yang disajikan berhasil menyadarkan masyarakat namun tanpa merusak keadaan sosial yang kondusif sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya profesi penyebar berita bukanlah satu-satunya profesi yang ditekankan dalam agama Islam. Sebagaimana ayat Al-Quran di surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita yang menyangkut tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyebarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahui dari mereka. Hal tersebut berarti andaikan mereka tidak langsung menyebar berita itu, namun dikonsultasikan dulu ke ulama atau pemerintah, tentu suasana di masyarakat akan lebih bisa dikondisikan. Namun, hal ini bukan berarti bahwa profesi ini harus ditinggalkan, karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pewarta memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka memberikan manfaat yang sangat banyak dalam keberlangsungan kehidupan sosial. Dengan pertimbangan di atas, sekarang setidaknya kita bisa memahami potensi dan risikonya, sehingga kita sadar akan kehati-hatian agar tidak menjadi sumber masalah di akhirat nantinya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi di atas, maka kita bisa memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan kerja maupun masyarakat pada umumnya dengan lebih fokus pada berita yang bermuatan edukasi seperti sains, teknologi, bisnis, dokumentasi, dan semacamnya. Semoga kita semua bisa selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menyebar manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.